Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang beranggotakan saya, Nurul Amanah, dan teman-teman saya yaitu Dia Rubaiyah, Gema Nur Faizin, dan Azra Holwa ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pembentukan Alam Semesta dan Tata Surya. Di alam semesta ada dua jenis benda yang disebut dengan 1. Mikrokosmos, yang artinya benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan amuba. Kedua, makrokosmos, yaitu benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Teori-teori pembentukan alam. 1. Teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Teori Big Bang dikemukakan oleh Joseph Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre beranggapan bahwa alam semesta dimulai dari satu titik yang kemudian mengembang menjadi besar secara terus-menerus, sehingga menjadi alam semesta kita sekarang. Pendapat Lemaitre kemudian dikuatkan oleh penemuan Edwin Hubble pada 1929. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume 0. Namun, pada suatu waktu, volume 0 itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume 0, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya. Bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Teori keadaan tetap, Steady State Theory. Fred Hall, Thomas Cole, dan Hermann Bondi pada tahun 1948 adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Berdasarkan teori keadaan tetap dinyatakan bahwa 1. Alam semesta tidak mempunyai awal. 2. Alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. 3. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah atau statis. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam sejumlah yang sesuai dengan agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori ini mendapat penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena 1. Adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori keledakan atau dentuman dahsyat atau teori Big Bang. 2. Alam semesta memiliki batasan usia. 3. Adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Teori mengembang dan memampat, The Oscillating Theory. Teori ini dikemukakan oleh M. Smith, Arno Penzias, dan Robert Wilson yang menjelaskan bahwa semua materi bergerak, saling menjauhi, dan bermula dari masa termampat. Teori ini berpendapat bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada, dan terdapat suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori mengembang dan memampat adalah ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Teori alam semesta kuantum. Teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Cranch pada tahun 1966. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa.
Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Teori berayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh dan akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasannya. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal galaksi. Kumpulan bintang yang membangun suatu sistem atau tatanan bintang disebut dengan galaksi. Galaksi tersusun oleh beberapa benda langit, dan benda langit yang paling banyak menyusuri galaksi adalah bintang. Dalam ruang angkasa, galaksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau yang biasa disebut dengan Milky Way adalah rumah bagi tata surya karena di dalam galaksi Bima Sakti terdapat matahari dan planet bumi. Bentuk dari galaksi ini adalah spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Tetangga terdekat dari galaksi ini memiliki jarak 150.000 tahun cahaya yang berada di belahan langit selatan, dan nama galaksi itu disebut dengan galaksi Magellan. Lalu yang kedua ada galaksi Ursa Major. Jarak galaksi Ursa Major dengan galaksi Bima Sakti sekitar 10 juta tahun cahaya. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki ruang yang besar. Letak dari galaksi ini berada di langit belahan utara dan sangat bermanfaat bagi para nelayan karena bisa memberikan patokan pada kapal saat berlayar di malam hari. Yang ketiga ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai nama lain yaitu Messier 31, M31, atau NGC 224. Ketika malam cerah, galaksi ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa alat bantu. Jika dilihat, maka galaksi akan tampak seperti kabut tipis di langit utara. Bentuk dari galaksi ini adalah spiral. Galaksi ini memiliki isi sekitar 1 triliun bintang yang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 300 km per detik. Selanjutnya ada galaksi Black Eye. Bagi beberapa astronot, galaksi ini bisa dilihat menggunakan teleskop dengan ukuran kecil. Ada saluran spektakuler berwarna gelap di dalam galaksi Black Eye. Saluran itu dapat menghisap debu dari depan inti galaksi. Bentuk-bentuk galaksi. Terdapat 2 kategori besar dalam teori pembentukan galaksi. Yang pertama ada teori top-down. Teori pembentukan galaksi yang berasal dari benda langit yang memiliki unsur protogalaksi atau partikel benda langit. Kemudian, benda langit itu berkelompok dan membentuk galaksi. Lalu yang kedua ada teori bottom-up. Pembentukan galaksi yang terjadi karena sejumlah bintang saling berdekatan dan menggabungkan diri menjadi satu. Bentuk galaksi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada galaksi dengan bentuk elips. Bentuk dari galaksi elips seperti bundar sampai bola pepat. Sedangkan struktur galaksi jenis elips jika dilihat bentuknya tidak begitu jelas. Hal yang terkandung di dalam galaksi jenis elips adalah materi antar bintang dan anggotanya, terdiri dari bintang-bintang tua. Dapat dilihat di gambar bahwa contoh dari galaksi dengan bentuk elips yaitu ada M32, M49, dan M59. Yang kedua ada galaksi dengan bentuk spiral. Galaksi ini berbentuk spiral yang besar dengan inti di tengah, lengan spiral, dan cakram. Galaksi tipe spiral mempunyai beberapa bagian, yaitu halo atau bagian lengan galaksi dan bulge, bagian pusat galaksi yang menonjol. Anggota yang dimiliki dari galaksi spiral hanyalah bintang-bintang muda dan tua. Dapat dilihat dari gambar,
Salah satu contoh dari galaksi bentuk spiral adalah M31, M33, dan M51. Lalu yang terakhir ada galaksi dengan bentuk tidak beraturan. Galaksi dengan bentuk tidak beraturan memiliki banyak materi antar bintang yang terdiri dari gas dan debu. Anggota dari galaksi dengan bentuk tidak beraturan sama seperti galaksi spiral yang anggotanya berupa bintang-bintang tua dan muda. Contoh galaksi tidak beraturan yaitu awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Selanjutnya, kita akan mengenal matahari. Matahari merupakan salah satu bintang terdekat yang berada di alam semesta dan merupakan pusat dari tata surya kita. Letaknya yang berjarak 149 juta kilometer dari bumi membuat panas dan cahayanya sangat mendukung dan berguna bagi kehidupan. Lalu, apa sebenarnya fungsi matahari bagi bumi? Matahari memiliki banyak fungsi bagi bumi. Di antaranya yaitu 1. Sebagai sumber utama energi di permukaan bumi. 2. Sebagai sumber energi atau fotosintesis. Yang ketiga, membuat bumi hangat dalam kehidupan. Yang keempat, cahaya ultraviolet. Yang kelima, membantu pembentukan vitamin D. Yang keenam, membuat udara dan air bersirkulasi. Mengenal planet. Berikut adalah nama-nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Yang pertama ada Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dari seluruh anggota tata surya dengan diameter sekitar 4.900 km. Planet ini merupakan planet yang dekat dengan matahari, yaitu berjarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Keunikannya, planet ini bisa melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Perbedaan suhu di planet ini sangat besar. Siang harinya bisa mencapai 400 derajat Celcius dan pada malam hari suhunya itu turun mencapai minus 173 derajat Celcius. Planet ini tidak memiliki satelit. Yang kedua ada planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi dan yang paling terang. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Di siang harinya, suhunya itu bisa mencapai 500 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena planet Venus itu memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar mataharinya terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini karena bisa memantulkan cahaya matahari. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Dan diameter Venus itu kira-kira 12.100 km. Sama dengan Merkurius, Venus juga tidak memiliki satelit. Yang ketiga yaitu planet Bumi. Bumi merupakan planet terbesar kelima dalam anggota tata surya kita. Diameter bumi mencapai 12.756 km. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Atmosfer bumi memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi dari atmosfer yaitu untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar dan bisa menjaga bumi dari tabrakan benda-benda langit lainnya serta sinar ultraviolet. Bumi memiliki sebuah satelit yang bernama bulan. Yang keempat yaitu planet Mars. Planet setelah bumi adalah Mars dan sering disebut sebagai planet yang menyerupai bumi. Dijuluki sebagai planet merah karena permukaannya diliputi oleh debu-debu berwarna merah. Mars memiliki 2 satelit bernama Phobos dan Deimos. Keduanya berukuran sangat kecil dan bentuknya itu tidak beraturan. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti oleh es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars itu lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibandingkan dengan bumi. Yang kelima yaitu planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Diameternya mencapai 143.000 km. Planet Jupiter tersusun atas 90% hidrogen dan 10% helium. Oleh karena itu, Jupiter juga disebut sebagai planet gas. Planet ini tidak memiliki permukaan yang berupa benda padat. Suhu di planet ini pun sangat rendah,
mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Jupiter mempunyai 16 buah satelit dan yang paling besar bernama Ganymede. Yang keenam yaitu planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Diameternya kira-kira 120.000 km. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Di dalam cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat, 90% hidrogen dan 10% helium. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya itu mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit, salah satunya yaitu Titan. Yang ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar lainnya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Uranus sangat jauh dari matahari, sehingga suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Uranus terdiri atas metana dan hidrogen. Planet ini memiliki 20 satelit dan yang paling besar adalah Titania. Dan yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Planet Neptunus juga memiliki kembaran loh, yaitu planet Uranus, karena bentuk dan ukurannya itu mirip. Planet Neptunus terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi oleh gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Suhu maksimum permukaan Neptunus yaitu sekitar minus 190 derajat Celcius. Bintang merupakan benda langit yang mempunyai cahaya sendiri akibat reaksi inti di dalamnya. Bintang memiliki dua jenis, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang tersusun oleh beberapa gas seperti gas hidrogen, H2 sekitar 94%, helium 5%, serta unsur lainnya 1%. Bintang di angkasa banyak yang terlihat redup dan tiba-tiba bertambah menjadi terang dengan faktor ratusan hingga jutaan kali dalam beberapa jam. Bintang semacam ini dinamakan bintang baru atau nova. Ada kalanya suatu bintang dapat meledak dan melepaskan material yang besar sehingga bintang tersebut menjadi hancur. Ledakan bintang semacam ini dinamakan supernova. Mengenal benda angkasa lain. Yang pertama ada asteroid, yaitu tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Yang kedua komet, yaitu benda antar planet berupa bongkahan es dan debu yang mengitari matahari dengan orbit elips. Dan yang ketiga meteor, yaitu bagian dari asteroid yang terpisah. Meteor yang jatuh ke bumi akan tampak seperti bola api. Selanjutnya ada teori pembentukan tata surya. Yang pertama teori nebula. Teori nebula atau kabut dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1684 sampai 1772 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia adalah seorang ilmuwan dan filsuf Jerman. Menurutnya, tata surya terbentuk dari gumpalan kabut yang terdiri dari beragam gas. Pada mulanya, gas-gas bermassa besar ini menarik gas dalam massa kecil di sekelilingnya, hingga akhirnya membentuk gumpalan gas menyerupai cakram. Gumpalan gas ini kemudian mengalami penyusutan sehingga terjadilah perputaran kabut yang kian cepat. Gumpalan kabut dengan massa besar ini sendiri berada di pusat cakram, menjadi matahari. Sementara gas-gas di sekitarnya mengalami penurunan suhu dan menyusut membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang kedua ada teori planetesimal, dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain pada tahun 1905. Seperti teori Moulton, Ken Laplace dan Chamberlain yang memiliki anggapan tata surya ini berasal dari kabut. Chamberlain dan Moulton menyatakan gumpalan kabut yang bentuk tata surya berbentuk pilin atau spiral. Akhirnya terbentuklah kabut pilin. Kabut pilin ini sendiri terdiri dari butiran material yang disebut sebagai planetesimal, yang setiap diantaranya memiliki orbit bebas hingga pada akhirnya terjadilah tumbukan antar planetesimal. Dikarenakan pembukaan yang berulang serta gaya gravitasi, terjadilah pembukaan planetesimal sehingga menjadi gumpalan lebih besar. Gumpalan besar ini sendiri berpusat di kabut pilin sehingga pada akhirnya menjadi matahari. Sementara gumpalan-gumpalan yang lebih kecil kemudian menjadi planet-planet yang kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Yang ketiga ada teori pasang surut.
Teori pasang surut ini dikemukakan pada tahun 1707 sampai 1788 oleh Buffon. Ia mengemukakan tata surya berasal dari materi matahari yang kemudian bertabrakan dan terlempar ke sebuah komet. Teori ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1919 oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Jeffreys dan Jeans ini menyatakan pendapat bahwa sebuah bintang besar yang mendekati matahari akan menyebabkan efek pada kabut matahari, yaitu efek pasang. Bintang besar ini kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan masanya yang sebagian kepada matahari hingga akhirnya berputar, pecah dan mendingin, perlahan menjadi satelit dan planet seperti sekarang ini. Yang keempat ada teori awan debu atau protoplanet. Teori ini sendiri disempurnakan pada tahun 1950-an oleh Garrett P. Kuiper. Dasar teori protoplanet sendiri adalah matahari dan planetnya yang berasal dari kabut gas. Kabut gas ini sendiri tersebar tipis-tipis di angkasa dalam jumlah banyak. Karena pengaruh gaya tarik antar molekul dalam kabut gas, perlahan-lahan kabut ini kemudian menjadi gumpalan yang kian padat. Keadaan ini sendiri disebabkan oleh gerak gas yang berputar dengan tidak beraturan pada kumpulan kabut. Namun, gerak ini kemudian menjadi perlahan dan berputar yang memadatkan dan memipihkan kabut. Salah satu gumpalan yang mengalami pemampatan di tengah. Kemudian gumpalan yang kecil hanyut di lingkungan sekitarnya. Gumpalan di tengah inilah yang kemudian kita ketahui sebagai matahari. Dan yang terakhir, teori bintang kembar. Hipotesa bintang kembar awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada 1956. Teori ini menyatakan bahwa matahari dahulu diduga memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya. Bintang yang menjadi kembaran matahari itu kemudian meledak yang mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Partikel yang terlempar ini kemudian menjadi dingin dan membentuk planet beserta satelit yang mengelilingi matahari. Teori ini sendiri memiliki kekurangan berdasarkan analisis matematis yang dilakukan oleh para ahli dan menunjukkan momentum angular pada sistem tata surya saat ini hingga kemudian menjadikan atau menghasilkan peristiwa tabrakan dua bintang.